dari pagi sampai ketemu malam itu masak, beberes, dan beresin juga suami. Jadi suaminya juga diberesin nih dibilangnya. Oke. Suaminya menjadi anak kesekian ya. Betul. Hai there. Hai there. Hai Andra, Think, Educate, Research, and Light. Wah, senang sekali kita berjumpa pada episode kali ini. Apa kabar viewers di rumah? Semoga keadaan kita sehat selalu ya. Nah, sebelum kita berbincang-bincang, kita mau kenalan nih, gitu ya. Nah, saya Jessica Miranda, psikolog spesialis klinis anak. Nah, silakan. Saya Elisa, psikolog klinis dewasa. Dan saya Cecilia Sagita, psikolog spesialis klinis dewasa juga. Ya, kalian udah pada paham belum nih tentang psikolog? Bahwa ternyata psikolog punya spesialisasinya ya. Dan kita akan jelasin sedikit dulu tentang skup yang ada pelayanan psikologi yang ada di klinik Hayandra. Silakan. Jadi di klinik Hayandra ini selain pendampingan palliative care, kita juga ada jasa untuk konseling. Selain itu untuk tes bakat minat juga psikotes yang lainnya. Oke, nah jadi nanti kalau kita mau tahu untuk informasi lebih lanjut, nanti bisa hubungi klinik Hayandra ya. Iya. Oke. Nah, sebelum dilanjutin, thank you banget nih ya, karena kita akhirnya bertiga kumpul ya setelah sekian lama. Setelah 1 tahun yang lalu ya, kurang lebih ya. Iya, betul. Karena kita jadwalnya bergantian. Jadinya baru ketemu sekarang nih. Iya. Makanya happy banget ya dikasih. Iya, udah kayak reunian ya. Oke, nah pada episode kali ini kami akan membahas mengenai bagaimana kita menjaga kesehatan mental di era pandemik. Nah, ternyata di era pandemik gitu ya, menjaga kesehatan menjadi salah satu hal yang penting. Tetapi tidak hanya ternyata secara fisik, namun juga penting untuk kita menjaga kesehatan secara mental gitu. Bahkan dari data gitu ya, dilansir dari American Psychological Association, physical distancing ini juga dapat menyebabkan rasa cemas, ketakutan, stres, mudah bosan, mudah marah, frustasi, hingga munculnya stigma di dalam masyarakat. Nah, gimana nih menurut Mbak Cecil tentang menjaga kesehatan mental di era pandemik? Ya, ini topik yang sangat related banget nih dalam situasi pandemik saat ini. Karena memang menurut data, baik itu dari data psikiater atau data psikolog, itu terjadi peningkatan permasalahan kesehatan psikologis yang dialami oleh masyarakat. Bahkan memang banyak sekali layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintah yang sudah bersifatnya secara dari sisi psikologis ya, baik yang di Wisma Atlet misalnya atau layanan sejiwa dan lainnya. Ya, karena memang justru situasi pandemik ini banyak sekali perubahan yang dialamin di masyarakat ya. Betul. Jadi kalau menurut quotes itu tidak ada yang permanen di dunia kecuali perubahan. Jadi salah satu yang permanen dan selalu ada itu adalah perubahan sebenarnya. Manusia gitu. harus beradaptasi terus ya. Ya, betul. Gitu. Oke, nah bagaimana menurut Mbak Elisa? Sebenarnya setelah beberapa bulan kita terus menjalani era pandemi ini, mau nggak mau kan kita harus mengikuti perubahan nih. Betul. Salah satunya aja pola hidup misalnya. Biasanya kita bisa keluar setiap Sabtu atau setiap hari Minggu, ini harus di rumah terus, bingung mesti ngapain. Akhirnya mau nggak mau kita harus tetap olahraga, kita bisa cari kegiatan yang lain. Mungkin kita ikut kayak Zoom, yoga atau pilates, atau misalnya juga kita bisa sepedahan mungkin di lingkungan rumah, atau olahraga di rumah, ikut senam aerobik misalnya di YouTube, itu kan juga ada ya. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan untuk kita nggak terus-terusan cemas atau berpikir negatif gitu loh. Mari kita berpikir positif. Iya. Yang penting memang di masa pandemik ini penting ya untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan gitu. Dan memang kita di era pandemik ini kita terus ada banyak sekali perubahan yang kita rasakan sehingga kita harus perlu beradaptasi dan menyesuaikan diri secara terus-menerus. Nah, sekarang udah banyak nih pertanyaan dari viewers gitu yang udah masuk ke Instagram kita. Nah, kita coba jawab ya pertanyaan-pertanyaan itu ya. Oke. Nah, ada pertanyaan nih gitu. Bagaimana caranya mengatasi kejenuhan ketika di rumah aja? Nah, apa nih contoh-contoh kegiatan santai? Nah, gimana Mbak Cecil? Pasti ya, yang biasanya kita tuh kalau malam minggu bisa
nge-mall, kemudian bisa traveling, bisnis trip juga terus jalan, bahkan ada yang sebulan ke beberapa daerah atau beberapa negara gitu ya. Ini jadinya sangat slow down sekali dan kebanyakan justru di rumah aja, mengikuti juga anjuran dari pemerintah untuk tetap menjaga physical distancing. Jadi pasti kejenuhan itu salah satu isu utama yang sering kali muncul. Baiknya adalah satu, klien ini gitu ya, itu paham banget tentang dirinya bahwa dia udah merasa jenuh. Itu bagus banget tuh, karena biasanya orang nggak sadar. Ada self awareness ya. Iya, punya self awareness yang bagus. Jadi ketika kamu sudah merasa jenuh, ya take a break dulu, bener-bener kamu meluangkan waktu untuk dirimu sendiri dulu. Jadi coba lagi untuk fleksibilitas dalam berpikir, mencari hal-hal yang menyenangkan yang bisa dilakukan sekalipun di dalam keterbatasan. Gitu. Oke. Ya. Jadi banyak hal ya sebenarnya, misalnya bisa dengan melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, yang kayaknya dulu-dulu tuh nggak sempet. Kalau saya nih, ini pengalaman pribadi, saya tuh dulu saya seneng banget nyusun puzzle. Dulu nggak sempet karena jadi harus berangkat pagi, pulang malam gitu ya. Semenjak physical distancing dan banyak working from home, justru jalanan jauh lebih sepi. Jadi saya justru bisa meluangkan waktu untuk main puzzle gitu. Jadi ada penyesuaian lagi ya Mbak ya di kala pandemi ini. Oke. Nah, ini orang tua nih yang nanya ya, anak school from home gitu ya, emosi meningkat, kewajiban moral bertambah. Bagaimana cara mensiasatinya? Memang school from home ini udah dari pertengahan Maret ya gitu. Nah, gimana nih menurut Mbak Elisa? Memang ini udah menjadi isu beberapa bulan terakhir ya. Dan bisa dilihat dari pertanyaannya, pasti orang tuanya juga jenuh. Seperti tadi Mbak Cecil bilang, isu utamanya jenuh. Nah, balik lagi, yang paling penting adalah self-care, self-love. Coba luangkan waktu untuk diri sendiri. Mungkin selama ini, jenuh nih setiap hari ngurusin anak. Dari Senin sampai Minggu. Mungkin anaknya juga ada les tuh di akhir minggu ya kan. Bosen. Mungkin ada baiknya untuk minta gantian dengan pasangan. Suami boleh nggak tukeran job gitu ya. Nah, di saat-saat itu mungkin sang ibu bisa meluangkan waktu untuk melakukan hobinya kayak Mbak Cecil bilang tadi. Mungkin banyak hobi yang pas kemarin sebelum pandemi tidak bisa dilakukan, mungkin saat ini bisa dilakukan. Misalnya mencoba menu-menu masakan baru, atau misalnya selama sebelum pandemi susah untuk olahraga, mungkin di akhir minggu bisa meluangkan waktu untuk ikut yoga atau aerobik gitu ya. Mungkin ada baiknya juga untuk bikin art terapi sendiri mungkin di rumah. Yang penting jadi menggambar gitu ya, untuk meluangkan emosi-emosi yang selama ini mungkin bingung ngeluarinnya gimana karena jenuh. Dengan art terapi kurang lebih bisa membantu gitu. Jadi sebetulnya bisa lakukan aktivitas tapi memang selama di rumah aja memang tetap, ada banyak ide-ide kreatif gitu ya. Tetap kreatif. Oke. Iya. Oke. Mungkin ada tambahan dari Mbak Cecil? Iya, sebenarnya memang di sini dibutuhkan kreativitas kita sih. Jadi di tengah keterbatasan kita sebenarnya mencari peluang apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi jangan justru kita pola pikirnya terpentok pada kita nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu ya. Jadi justru dibalik gitu. Apa yang bisa kita lakukan, yang masih bisa kita lakukan. Misalnya, jadi sekarang itu banyak banget master chef sebenarnya ya, karena banyak yang justru jadi bisa pinter masak gitu kan, jadi membuka peluang bisnis juga ya. Gitu sih. Tapi ya harus menjaga diri juga ya. Tahu kapan harus take break lah, take a break. Betul. Dan self awareness penting banget ya gitu. Oke. Nah, sekarang gitu ya, pertanyaan nomor 3 gitu. Bagaimana menjaga orang tua tetap waras di era sekolah daring? Nah, daring itu adalah dalam jaringan gitu. Nah, mungkin saya coba menjawab ya. Mungkin saya tambahkan sedikit dari Mbak Elisa, karena sebenarnya pertanyaannya hampir mirip. Nah, sebetulnya untuk sekolah daring ini, saya cukup mengapresiasi gitu ya. Saya mengapresiasi para orang tua yang sudah bekerja keras gitu ya, selama di rumah aja. Apalagi memang orang tuanya juga bekerja dari rumah nih. Pasti bukan hal yang mudah gitu. Nah, tapi ada beberapa tips yang juga saya bisa kasih tahu nih buat orang tua gitu ya. Yang pertama bahwa
kita harus menyadari bahwa perubahan yang terjadi di era pandemik ini itu terjadi perubahannya itu untuk kesesuaiannya itu tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tapi anak-anak pun mencoba untuk menyesuaikan diri. Yang tadinya dia ketemu dengan teman, terus dia juga bisa beraktivitas sekolah. Nah, anak pun itu juga menyesuaikan diri. Bahkan menurut data banyak anak-anak yang mengalami regresi, kemunduran. Jadi yang tadinya sudah berhenti mengompol, terus jadi mengompol kembali gitu ya. Lalu juga jadi menghisap jari. Nah, itu juga perlu jadi catatan untuk orang tua dalam kita melihat anak gitu ya. Nah, yang kedua memang kita set ekspektasi gitu ya. Jadi banyakin humor nih Bapak Ibu ya, banyakin humor bersama anak gitu ya di rumah gitu, dan pastikan juga ketika di rumah gitu ya, ketika ada perilaku anak yang tidak sesuai gitu ya dengan ekspektasi orang tua, oh ya udahlah gitu ya, kita sama-sama lagi berjuang nih ya untuk bertahan hidup di masa pandemi ini gitu. Nah, selanjutnya juga jangan lupa untuk kita membuat jadwal. Nah, jadi jadwal itu tidak hanya dibutuhkan untuk orang dewasa aja, ternyata anak-anak itu membutuhkan jadwal karena biasanya dia di sekolah itu udah terjadwal gitu. Abis ini dia lakukan apa, lalu setelah pulang sekolah dia lakukan les gitu ya. Tapi ketika di rumah kayak 24 jam nih di rumah aja nih, nggak ada aktivitas. Nah, perlu banget untuk anak-anak juga diberikan jadwal. Nah, sebelum pagi-pagi gitu ya, jadi orang tua sudah memberitahu apa sih aktivitas berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, semoga tips itu membantu ya gitu. Bagus banget tuh Mbak Jess. Jadi kata kuncinya adalah tadi, bahwa yang beradaptasi itu bukan cuma Bapak Ibu loh, tapi anak-anak, lansia, semuanya beradaptasi. Jadi semuanya, dan bukan cuma di Indonesia aja, di semua negara. Ya, jadi jangan dilupain bahwa anak-anak juga punya emosi, punya pikirannya yang kita nggak bisa tebak-tebak. Yang gitu. Aku pernah dapet itu kayak puzzle ya, anak-anak tuh jadi kayak ngumpulin potongan puzzle sebenarnya. Anak-anak apa sih ininya gitu ya, sebenarnya emosinya seperti apa sih. Jadi memang perlu diajak diskusi, dan penting banget untuk konsistensi. Tadi juga Mbak Jess sempat sampaikan gitu, itu 2 kata kunci ya. Betul gitu. Jadi memang ini kita sedang bersabar, dan memang kita tetap belajar ya gitu ya di masa pandemi ini, karena juga orang tua juga harus memiliki ide-ide kreatif, karena mungkin tadinya di sekolah kan sudah ada aktivitas ya, kayak apa nih yang diberikan gitu. Nah, sekarang di rumah memang harus kita mempunyai kreatif gitu ya, apa sih ide-ide aktivitas, dan mungkin menurut saya udah banyak di Google, bisa cari di Pinterest, seperti itu gitu. Semoga membantu ya. Oke, nah ini juga ya gitu ya, pertanyaan yang keempat gitu. Banyak nih ya, karena pandemi sudah berjalan hampir setengah bulan gitu ya, jadi banyak juga orang-orang yang bosen gitu. Nah, selain tadi positive thinking, terus juga self care di rumah gitu. Nah, ada nggak hal-hal yang lain yang bisa dilakukan jika kita suntuk di rumah gitu? Sebenarnya ada banyak yang bisa dilakukan. Salah satunya itu adalah aktivitas fisik. Nah, banyak nih orang-orang yang aduh, aku nggak bisa main basket misalnya, aku nggak bisa main bola karena aktivitas outdoor ya. Takut juga kan ya. Sebenarnya sesimpel dengan jalan kaki di rumah pun nggak ada salahnya, atau misalnya berjemur pagi hari, karena kan saat ini penting banget ya untuk mendapatkan sinar matahari. Kemudian hal-hal kreatif yang bisa dilakukan, misalnya hobi-hobi yang selama ini kita misalnya nggak punya waktu untuk melakukan, sama kayak tadi kayak Mbak Cecil bilang, contohnya main puzzle, atau misalnya suka melukis tapi nggak ada waktu, mungkin kita coba hal-hal baru yang selama ini kita nggak punya waktu gitu. Jadi sebenarnya ada banyak banget, bercocok tanam. Betul. Ya, sekarang lagi ngehits banget tuh ya. Terus Monstera tuh lagi tinggi ya harganya ya. Jadi ternyata gara-gara pandemi, sisi positifnya adalah banyak hal-hal yang selama ini kita pikir kita nggak bisa lakuin. Banyak hal-hal yang nggak bisa, masa saya harus masak. Ternyata gara-gara pandemi ternyata bisa malah membuka peluang bisnis gitu loh. Jadi supaya nggak suntuk, sebenarnya banyak banget kok yang bisa dilakukan ya. Jadi kayak pain itu membuat kita growing ya. Justru bukan menghancurkan kita, bukan crushing us down, tapi justru growing sih. Dan sebetulnya jadi keingat sih ya, waktu Mbak Elisa bilang tadi untuk apa kita punya kreatif, punya ide-ide yang baru. Selain itu di masa pandemik ini juga banyak gitu ya yang mengatakan pada saya jadi bisa kumpul keluarga gitu ya. Jadi bisa makan malam bersama keluarga. Yang mungkin tadinya kayak
jalanan aja untuk pulang itu udah sampai sore di rumah. Iya, benar. Gitu. Waktu bersama keluarga jadi lebih banyak. Betul. Jadi lebih, oh ternyata mamaku suka makanannya ini. Oh ternyata papaku nggak suka makan ini. Jadi mengenal gitu ya. keluarga satu sama lain ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau dibuat seru bisa ya gitu ya. Yang penting balik lagi kita pikirannya positif gitu kan ya. Oke, nah ini juga kayaknya pertanyaan yang mewakili gitu ya banyak orang-orang yang di luar sana gitu. Jadi gimana sih cara kita gitu ya mengetahui bahwa mental kita ini udah nggak sehat dan membutuhkan need professional help gitu. Jadi gimana nih cara punya setiap orang di luar sana punya sense bahwa wah kayaknya saya mesti pergi ke psikolog nih. Nah gimana nih Mbak Cecil? Oke, jadi menariknya entah karena pandemi atau masyarakat juga semakin terbuka ya, menurut saya open minded sekali sekarang ini. Justru banyak sekali klien-klien yang justru sekarang udah mau ke psikolog ataupun ke psikiater. Kalau dulu kayaknya stigmanya masih tinggi banget ya, masih tabu banget. Jadi yang ke psikiater atau ke psikolog, emang kamu kenapa sih sakit apa? Gila ya, stres ya. Stresnya tuh kayaknya stres yang lebih parah gitu. Stigma negatif lah ya yang muncul. Betul. Cuma sekarang ini justru sudah lebih aware lah akan pentingnya keberadaan psikolog. Kapan taunya? Kapan kita taunya itu adalah coba cek lagi ke diri kalian masing-masing. Ya, ketika kalian sudah mengalami emosi negatif yang berkelanjutan atau terus-menerus dan intensitasnya atau kualitasnya juga makin bertambah gitu ya, yang membuat kalian tidak bisa berfungsi. Nah, itu ada baiknya kalian pergi ke psikolog ataupun ke psikiater. Ya, jadi keberfungsian itu apa sih? Misalnya keberfungsian itu misalnya kalau kalian usia sekolah, maka anak-anak nih kan biasanya rutinitasnya adalah sekolah ya. Nah, ketika dia udah mogok sekolah 3 hari masih nggak mau, awalnya alasannya sakit, tapi diperiksain ke dokter nggak ada apa-apa gitu ya. 3 hari berlanjut jadi seminggu, terus marah-marahnya makin sering di rumah, berarti sudah boleh ke psikolog anak. Kemudian yang tadinya masih kerja semangat, terus tiba-tiba udah nggak mau kerja gitu ya, udah low moodnya tuh udah dalam kondisi yang low banget, atau justru sebaliknya. Yang sudah justru moodnya terlalu berlebihan sampai justru bikin nggak bisa tidur. Itu kan keberfungsian, kita harus tetap tidur, makan, teratur ya. Tapi kalau sudah di luar dari biasanya, ada baiknya kalian cek ke seorang psikolog ataupun psikiater. Nah, banyak yang tanya sebenarnya apa sih bedanya psikolog sama psikiater gitu ya. Nah, mungkin Mbak Jessica atau Mbak Elisa nih mau jawab. Sebenarnya yang paling mudah kita lihat dulu backgroundnya. Kalau psikiater itu dari kedokteran dan psikolog itu dari psikologi. Kemudian bedanya lagi adalah psikiater boleh meresepkan obat ya. Karena memang S1-nya dari Fakultas Kedokteran. Cuman kita memang paralel ya dengan psikiater kalau misalnya dirasa memang multidisiplin lah ya dalam menangani pasien. Betul. Oke. Nah berarti untuk kita menyadari gitu ya kapan kita membutuhkan professional help itu memang perlu dilihat juga ya Mbak ya untuk dari frekuensinya, durasinya dan dari intensitasnya gitu ya. Oke. Dan jangan yang sekarang ini terjadi di masyarakat ini, seringkali masyarakat melabel dirinya sendiri. Self-diagnose bener nggak ya? Betul. Jadi apalagi remaja tuh juga sekarang ini meningkat sekali yang mendiagnos dirinya sendiri. Jadi cari di Google karena mungkin aksesnya mudah juga aksesnya mudah ya. Tapi hati-hati ya dalam mendiagnos diri sendiri karena memang perlu bantuan profesional untuk melakukan diagnosa. Jadi bukan kalian sendiri yang melakukan diagnosa, kemudian efeknya bisa banyak tuh. Jadi bisa justru makin down atau justru bisa keterbalikannya mencari attention ya, seeking attention gitu yang jadi merugikan misalnya keluarga ataupun teman-teman ataupun diri kalian sendiri sih at the end gitu. Jadi memang efeknya tuh bukan hanya untuk diri sendiri ya Mbak ya, tapi juga berdampak ke keluarga dan orang lain. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan ini kayaknya curhat nih, panjang gitu ya. Jadi saya coba bacain ya gitu ya. Oke, jadi ini sepertinya ibu-ibu gitu ya. Nah, jadi saya tuh punya 2 anak dan 1 anak besar. Ada ibu alias pengasuh. Jadi gimana caranya saya mengontrol rasa capek
yang kalau disenggol jadi gampang naik. Jadi senggol bacok nih ya ibunya ya, gitu ya. Yang menghantui saya setelah saya beberes rumah, masak, ngurus anak. Sementara suami dia itu adalah orang yang tipenya cuek, maksudnya tidak menghargai. Kadang dia berberes, tapi tisunya dibuang lah, mejanya berantakan, taruh sepatu nggak rapi gitu ya. Nah karena saya itu orangnya bersihan, bisa dibilang OCD kali kebersihannya, karena lihat sedikit kotor tuh kayaknya gemes gitu ya. Perfect juga orangnya. Si ibu bersihin rumah tuh juga waktu subuh gitu ya. Si ibu ini maksudnya pengasuh ya. Jadi dia bersihin rumah subuh, nyuci, nyetrika, sisanya dari siang bantuin dia untuk pegang anak. Kalau dia gitu ya, si ibu yang menanya ini dari pagi sampai ketemu malam itu masak, beberes, dan beresin juga suami. Jadi suaminya juga diberesin nih dibilangnya. Oke. Suaminya menjadi anak kesekian ya. Betul, kayak gitu. Nah mungkin sebelum menjawab pertanyaannya saya jelasin OCD ya, karena tadi ada jargon OCD. Nah saya mau jelasin, jadi OCD itu adalah Obsessive Compulsive Disorder. Nah di mana orang dengan OCD ini memiliki pikiran dan dorongan yang tidak dapat dikendalikan dan berulang. Jadi memang adanya obsesi gitu ya, serta perilaku yang kompulsif gitu. Misalnya jadi mencuci tangan itu sampai 7 kali setelah menyentuh sesuatu yang mungkin kotor gitu. Jadi melakukan sesuatu itu berulang-ulang kok rasanya nggak bersih ya. Nah gitu. Nah gimana nih tanggapannya nih gitu ya. Tadi kan sudah ada tuh ya pertanyaan selanjutnya, bagaimana perlu komunikasi gitu ya. Nah tapi saat ini kayaknya ibu ini udah bener-bener ini ya, udah sampai mungkin lelah sekali dengan kondisi ini. Jenuh banget ya. Kelihatan ya. Sebenarnya balik lagi ya yang tadi, sebenarnya hubungan yang baik kuncinya adalah komunikasinya. Nah, ini tuh hubungan ini bukan hanya dari ibu ke anak, tapi juga bisa ayah ke anak, atau antar saudara, atau suami istri, bisa untuk siapa aja gitu loh. Bahkan dengan rekan kerja, kalau misalnya mau hubungannya baik, komunikasinya harus baik gitu, harus bagus gitu kan ya. Nah, kalau dilihat dari ibu yang tadi curhat ini, mungkin ada baiknya direfleksikan ulang selama ini komunikasi dengan suaminya kayak gimana nih. Coba dikomunikasikan secara detail gitu loh. Aku maunya apa, aku maunya kamu gimana, aku maunya kamu bantuin aku loh. Aku nggak suka kamu kayak gini gitu. Nah, kalau misalnya kita udah bisa menguraikan unek-unek kita, pelan-pelan komunikasinya bisa lebih baik. Karena komunikasi sebenarnya seperti latihan ya. Iya, perlu dilatih ya. Okay. Nah, selain itu menurut saya yang penting juga adalah bahasanya nih yang digunakan. Karena banyak orang-orang yang kalau cerita tuh, iya kamu nggak bantuin aku beresin rumah, kamu nggak bantuin aku cuci piring, kamu nggak bantuin aku buang sampah gitu. Nah, orang coba bayangin gimana reaksi atau perasaan orang yang mendengar hal tersebut gitu kan, kayak disudutkan ya, kayak diserang, nggak enak gitu loh. Jadi mungkin ada baiknya kita rubah yuk cara ngomongnya, bahasanya. Mulailah dengan kata aku atau saya. Iya, betul. Aku suka kalau misalnya kamu bantuin aku beresin rumah, aku minta tolong dong, jagain anak-anak, gantian dong, misalnya kayak gitu. Jadi aku stres gitu ya, kalau nggak dibantuin gitu ya. Jadi jujur gitu ya. Aku butuh waktu untuk diri aku sendiri nih gitu. Jadi ya itulah latihan ya komunikasi yang baik. Dan jadi keinget gitu ya, itu kalau di psikologi namanya I message gitu ya. Jadi bagaimana kita menyampaikan itu mulai dari apa yang kita rasakan, mulai dari apa yang kita pikirkan. Dan tadi juga saya keinget nih waktu Mbak Elisa bilang komunikasi gitu ya, dan itu perlu latihan, dan juga pentingnya intonasi dalam berbicara. Karena ketika kita bilang halo gitu ya, apa kabar, nanti bilang apa kabar lo gitu, itu pasti nanti menyampaikan komunikasinya gitu ya, nanti akhirnya juga pesannya tidak tersampaikan dengan baik. Padahal harusnya komunikasi antara kita si pemberi pesan dan dia menerima pesannya itu juga sesuai nih dengan apa yang kita. Nah, gimana menurut Mbak Cecil, ada tambahan? Betul. Tadi sebenarnya ada aksi dan reaksi ya sebenarnya, ada jadi ketika ada sebuah situasi itu pasti selalu ada aksi dan reaksi, apalagi yang melibatkan 2 orang atau lebih. Keluarga itu kan udah lebih dari 2 orang. Suami, istri, dan anak. Anaknya ada berapa dan gitu ada ibu pengasuh, tadi kan juga ada yang ada mertuanya. Ya jadi aksi dan reaksinya udah banyak banget, dan pasti yang namanya aksi dan reaksi itu
kalau aksinya itu positif, maka dia akan menimbulkan reaksi atau menimbulkan respon yang positif juga. Misalnya ditanya apa kabar, kamu mau apa gitu ya. Pasti kan jawabannya juga semangat gitu kan. Itu tadi ada pengaruhnya antar interaksi manusia gitu. Tapi kalau misalnya aksinya negatif, sebaliknya ya. Jadi aksinya negatif, jadi udah marah-marah duluan. Kamu tuh ya nggak bantuin gini-gini. Memang ibu ini punya kecenderungan OCD. Saya nggak berani bilang itu OCD karena OCD itu disorder ya. Jadi obsessive compulsive disorder. Yang namanya disorder itu perlu didiagnos terlebih dahulu oleh memang professional help gitu, baik itu psikiater ataupun psikolog. Nggak bisa kita melakukan sendiri. Jadi biasanya kalau yang saya ini perfeksionis, sebenarnya bahasa positifnya itu perfeksionis. Sebenarnya enak tuh kalau di keluarga ada yang perfeksionis gitu ya. Temanku soalnya aku baru ingat temanku di Belanda lagi kuliah lagi, terus dia pacarnya kebetulan di sana juga. Pacarnya OCD, jadi dia nih perempuan malah. Pacarnya ada perfeksionis, bukan OCD ya. Pacarnya perfeksionis, jadi apartemennya selalu beres. Dianya yang berantakin. Jadinya rapi ya. Tapi bayangkan buat si perfeksionis ini stressful. Karena tiap kali ditinggalin ya berantakan gitu ya. Dia harus jadi membereskan. Nah balik lagi, nggak ada semua yang namanya keharusan sebenarnya. Jadi kalau udah di dalam kepala bapak ibu semuanya atau teman-teman semuanya udah saya harusnya begini, ada yang mengharuskan. Coba tanya lagi deh gitu ya. Kecuali hal-hal yang memang sifatnya sudah etika umum gitu. Tapi kalau nggak ada itu kadang-kadang pikiran kita sendiri yang membuat justru kita makin stressful. Jadi karena kita perfeksionis, ya harus rapi rumahnya, padahal kalau nggak rapi pun nggak ada yang komplain. Betul. Gitu. Jadi kan sebenarnya mempleasure diri sendiri ya saat itu. Dan mempleasure diri sendirinya ternyata menyulitkan atau melelahkan. Nah ini yang justru jadinya secara ini pasti stres, burnout gitu ya. Kemudian dan lelah gitu ya. Lelah secara fisik sih gitu pasti ya. Beberes itu dengan anak-anak yang lagi PJJ. Itu pasti jadi double job, jadi triple job gitu. Jadi ya waktu yang Bapak Ibu punya ini sama nih, semua orang sama-sama punya 24 jam dalam satu hari. Tentuin berapa jam Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa tidur dengan enak dan memulihkan badan. Memulihkan fisik, ada yang bisa tidur 6 jam, ada yang perlu 8 jam. Jadi ketahui dulu kebutuhan dirinya tuh apa. Kalau misalnya butuhnya 8 jam, ya harus tidur 8 jam. Dari 24 jam dikurangin 8 jam. Sisanya berapa tuh gitu kan. Terus ada yang namanya makan. Jadi perlu membagi waktu-waktunya dengan efektif. Apalagi teman-teman yang working from home. Karena sekarang ini sudah less structure banget. Ya, jadi less structure tuh udah nggak ada jam kerja kayaknya. Meetingnya aja bisa malam-malam sebenarnya. Bahkan bisa lebih ya dari office hour ya. Iya, bisa lebih dari office hour. Dan itu yang memang perlu diantisipasi dan diregulasi lagi. Diregulasi tuh dikendaliin gitu ya, dikendalikan lagi. Jadi ya waktu kerjanya jam berapa, berarti kalau misalnya waktu kerjanya over itu apakah harus tiap hari atau enggak gitu ya. Kan deadline nggak tiap hari ya. Iya, pembuatan jadwal kayak di awal. Jadi ya jangan terlalu ada kata harus di dalam hidup ini karena kita harus fleksibel. Sebenarnya harus fleksibel bener. Betul. Ya. Seperti yang tadi bilang bahwa perubahan itu memang akan selalu ada dan itu yang permanen ya. Iya. Oke. Nah, tadi kita udah bahas buat kesehatan mental anak, kita juga sudah bahas kesehatan mental orang tua gitu ya. Nah, ini kesehatan mental untuk lansia nih gitu ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana menjaga kesehatan mental supaya opa oma bisa tetap nyaman selama di rumah aja gitu ya. Karena kan mungkin ketika kita udah lansia gitu ya, udah opa oma, sebetulnya ya seperti kita ya ingin rasanya berkumpul bersama keluarga besar gitu ya. Lalu ada acara-acara kita pergi keluar dan hari ini kita sama pandemi ini harus di rumah aja, sedangkan tapi orang-orang ini mengerjakan tugasnya masing-masing kan karena bekerja dari rumah. Nah, gimana nih tips-tipsnya? Pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah itu sebenarnya sangat berdampak loh sama lansia gitu ya. Karena memang kayak jam kereta aja tuh ada jam-jam di mana lansia cuman boleh dari jam berapa ya? 10 sampai jam 2 saja kalau nggak salah. Jadi baru ada nyampe kalau misalnya Tangerang Jakarta tuh baru nyampe. Udah harus balik buru-buru gitu kan untuk ngejar jam kereta gitu. Jadi memang
pasti kerasa banget di lansia. Dan karena lansia itu secara fisik sudah aging dan karena sudah penuaan, jadi memang sudah lebih rentan terhadap penyakit yang justru ingin kita protek. Sebenarnya niatnya baik, sekali lagi ya, bahasa kasihnya itu baik sebenarnya, tujuannya itu baik untuk memprotek. Kita juga nggak mau ya kehilangan opa oma kita, ayah ibu kita yang sudah memasuki usia lansia. Tapi memang dalam kenyataannya justru menimbulkan polemik, mereka banyak yang mengalami kesepian. Memang usia-usia itu kan usia-usianya mereka udah nggak kerja ya. Iya, betul. Pengennya ngobrol. Ada yang bener. Terus jadinya sekarang nggak bisa ketemu cucu. Betul. Iya kan, jadi lebih susah ketemu cucu, apalagi beda rumah. Betul. Gitu kan. Jadi ya sisi rasa kesepiannya ini yang perlu diatasi dengan apa? Pendampingan sih. Jadi mau nggak mau keluarga atau support sistemnya perlu aktif dalam melakukan proses pendampingan atau kebersamaan. Betul. Ya. Entah itu melalui memang jadi ada temanku yang memang juga dokter di rumah sakit rujukan COVID. Jadi memang dia juga takut sekali kalau ke rumah ke rumahnya dia sendiri, jadi takut gitu kan. Kadang-kadang karantina dulu, apalagi ketemu dengan orang tuanya gitu ya. Gitu. Jadi ya yang bisa dilakukan adalah video call, gitu ya. Yang penting meluangkan waktu. Betul. Jadi tetap ada waktu gitu. Dan interaksinya tuh sebenarnya tetap dapat gitu ya. Cuma memang medianya aja yang medianya diganti. Betul. Sama diajarin ya. Iya, kebayang sih. Jadi ada juga opa oma yang susah tuh. Betul. Aku pernah dapet klien yang si oma ini nggak bisa pakai handphone. Dia harus pakai telepon rumah. Jadi berarti kan perlu di set up telepon rumahnya. Betul. Biasanya kita nggak perlu telepon rumah, ya udahlah, karena kan sekarang jarang ya orang pakai telepon rumah ya. Kalau sekarang dibikinin gitu, harus ada telepon rumah karena dia nggak bisa pakai handphone. Jadi ya harus dipenuhi ya kebutuhan. Justru orang-orang yang di sekitarnya ya berarti yang memang harus aktif untuk mendampingi gitu ya. Karena memang di usia yang sudah tua gitu ya, memang yang sudah lansia seperti yang tadi Mbak Cecil sudah katakan, memang itu kebutuhan untuk connect dengan orang lain itu jadi salah satu hal yang penting. Untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Gitu. Kalau aku boleh share sedikit, kebetulan nenek aku kan saat ini udah 88 kalau aku nggak salah. Jadi kebutuhan yang selama ini ingin beribadah, ingin ke gereja itu kan nggak bisa. Itu terasa banget dan kurang lebih membuat nenek aku nih lumayan sedih gitu loh. Jadi salah satu yang bisa disiasatin adalah bantuin untuk setup YouTube kalau misalnya ibadahnya online gitu loh. Jadi dia bisa berasa ini memang ibadah ya walaupun online. Seenggaknya mengurangi sedikit kerinduan untuk datang beribadah gitu kan. Karena kan memang protokolnya nggak boleh datang kan ya. Sedangkan banyak banget orang tua yang rindu banget nih untuk datang. Jadi ya salah satu yang bisa kita lakukan adalah setup YouTube-nya dan paling nggak ya nemenin lah ya. Gitu ya. Nah penting banget ya gitu ya dukungan dari keluarga, dari orang-orang terdekat seperti itu. Nah tanpa terasa memang ini udah hampir habis nih ya waktunya ya. Kayaknya seneng banget ya kita bisa berbincang-bincang gitu ya, memberikan edukasi juga buat masyarakat. Semoga bermanfaat ya. Betul. Oke. Nah, sebelum kita closing gitu ya. Nah, ada beberapa tips-tips juga nih ya yang mau kita bagikan buat viewers di rumah. Yang pasti gitu ya untuk kita tetap semangat gitu ya, tetap optimis gitu ya di kala pandemi ini gitu, dan memang semoga gitu ya setiap hari kita mendapatkan kekuatan yang baru untuk kita menjalani hari-hari gitu. Nah, mungkin ada tips-tips gitu ya, tips singkat buat para viewers di rumah. Melisa singkat aja. Berpikir positif. Berpikir positif. Jadi tadi optimis, kreatif, melakukan hal-hal yang selama ini nggak bisa dilakukan, hobi-hobi yang selama ini misalnya nggak punya waktu untuk mengisi waktu supaya positive thinking terus. Sama kalau saya tadi kalau dari sisi kognitif tuh udah tuh, jadi dari sisi proses berpikir saya benar-benar bantuin dalam sisi mungkin kalian udah pada dengar sih mindfulness terapi. Sebenarnya udah banyak banget, itu praktis banget dan cukup mudah cukup mudah untuk dilakukan dan nggak perlu waktu yang banyak gitu ya. Caranya adalah relaksasi atau mindfulness itu nggak selalu meditasi.
teman-teman Betul. gitu ya. Tapi adalah being here and being now. Yes. Jadi jangan pikirannya itu kemana-mana. Tadi sebenarnya udah disampaikan gitu ya, optimis. Jadi jangan pikirannya itu kemana-mana, tapi ke yang dilakukan sekarang. Dan coba menyadari nafas yang kalian ambil gitu ya. Jadi tarik nafas yang panjang. Coba mungkin diikutin. Boleh. Tarik nafas yang panjang. Kita duduk yang Iya. Oke, kita duduk dulu ya kan, supaya kita atur pernafasan. Jadi gimana Mbak Sasya? Coba nanti kita sambil praktek. Tarik nafas yang panjang. Terus tahan dulu, dihembuskan melalui mulut. Nafasnya perlahan-lahan. Lagi tarik nafas yang panjang, pelan-pelan aja ya. Terus hembusin perlahan-lahan. Dan ketika Bapak Ibu atau teman-teman semua melakukan simple aja pernafasan, relaksasi pernafasan, itu membuat kita lebih rileks dan oksigen masuk ke otak dan membuat kita ternyata lebih logis dalam berpikir. Gitu betul. ya. Semoga itu bermanfaat. Oke. Nah, juga saya mau memberikan reminder gitu ya. Jadi untuk tayangan ini gitu ya akan disimpan di YouTube gitu ya, kurang lebih 1 minggu lagi gitu ya. Nah, kita juga jangan lupa gitu ya untuk like and subscribe di YouTube Hyandra Channel gitu, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Klinik Hyandra. Nah, kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut tentang psikologi gitu ya, tentang apa sih pelayanan psikologi atau pelayanan apapun yang ada di Klinik Hyandra, bisa DM di Instagram @klinikhyandra. Oke. Dan tidak terasa waktunya sudah habis gitu ya. Semoga informasi dan edukasi yang kami berikan hari ini membawa manfaat ya bagi para viewers semua. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye there. Bye there. We dance.